Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Yatstun Channel. Channel ini berisikan tentang pembelajaran sejarah. Sobat-sobat sejarah, terima kasih yang telah like, komen, share, dan subscribe-nya. Baiklah, sobat-sobat, kita lanjutkan dengan pembahasan berikut ini, yaitu tentang kerajaan-kerajaan tradisional di Nusantara pada masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu di Nusantara. Sobat-sobat sejarah, dengan masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara, maka terjadilah proses akulturasi, percampuran kebudayaan di Nusantara, yaitu budaya India dengan budaya Nusantara. Adapun bentuk akulturasi antara budaya India dengan budaya di Nusantara, pertama dalam bidang bangunan, muncullah candi-candi di Nusantara, baik itu candi yang bercorak Buddha ataupun candi yang bercorak Hindu. Dalam bidang kepercayaan, muncullah agama baru di Nusantara, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Muncul pula sastra-sastra karya penyair-penyair Nusantara. Kemudian, salah satu bentuk akulturasi dalam bidang politik atau sistem pemerintahan, muncullah kerajaan-kerajaan di Nusantara, baik itu yang bercorak Hindu ataupun kerajaan yang bercorak Buddha. Kita akan bahas salah satu kerajaan yang muncul pada zaman Hindu Buddha di Nusantara. Baiklah sobat-sobat sejarah, kita lanjutkan. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai, di mana kerajaan ini sebagai kerajaan pertama yang ada di Nusantara. Di mana kerajaan ini? Yaitu di Kalimantan, di mana dulu bernama Borneo. Kita kenal bahwa salah satu suku yang terkenal di Kalimantan adalah suku Dayak, dengan rumah adat yang sangat artistik, unik, juga tariannya yang khas dan mempesona, sehingga mengundang para wisatawan untuk datang ke Pulau Borneo ini. Di mana letak Kerajaan Kutai? Yaitu di Kalimantan Timur, di muara Sungai Mahakam. Adapun sumber historis tentang keberadaan dari Kerajaan Kutai, yaitu ditemukannya 7 buah dupa atau tiang batu, di mana dalam dupa tersebut terdapat tulisan dengan huruf Alawa dan bahasa Sanskerta. Diperkirakan ini abad ke-4 Masehi. Sehingga dengan munculnya Kerajaan Kutai, adanya 7 buah dupa menandakan bahwa bangsa Indonesia telah memasuki suatu zaman, yaitu zaman sejarah, di mana masyarakatnya telah mengenal tulisan. Baiklah sobat-sobat sejarah, kita akan bahas bagaimana perkembangan Kerajaan Kutai tersebut. Yang pertama dalam bidang pemerintahan atau dalam bidang politik. Dalam sebuah pasal disebutkan bahwa raja pertama atau pendiri dari Kerajaan Kutai adalah Kudungga. Ini merupakan nama asli bangsa Indonesia. Jadi nama Kudungga ini belum terpengaruh oleh budaya India. Di mana Kudungga ini awalnya adalah seorang kepala suku yang kemudian diangkat menjadi raja pada Kerajaan Kutai oleh pendeta Brahmana. Pengganti dari Kudungga adalah anaknya yang bernama Aswawarman. Nah, ini sudah jelas ya. Sudah kelihatan perbedaan dari Kudungga jadi Aswawarman. Makanya Aswawarman dikenal dengan sebutan Wamsakerta atau pendiri dinasti atau pendiri keluarga. Karena nama-nama raja setelah Aswawarman di belakangnya menggunakan nama Raja berikutnya adalah Mulawarman.
masa Mula Warman inilah Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan. Kebesaran dari Raja Mula Warman diabadikan dalam sebuah perguruan tinggi terkenal di Kalimantan namanya Universitas Mula. Tentang silsilah Kerajaan Kutai ini terdapat dalam salah satu prasasti yang menyebutkan bahwa Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti Angsuman atau Dewa Matahari, menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3, seperti api yang suci. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mula Warman, raja yang berperadaban baik, kuat dan kuasa. Sang Mula Warman telah mengadakan kenduri atau selamatan yang dinamakan emas amat banyak. Untuk peringatan kenduri, selamatan itu dibangunlah tugu batu didirikan oleh para Brahmana. Berikutnya adalah dalam bidang kepercayaan, di mana Kerajaan Kutai menganut kepercayaan Hindu Siwa. Ini terdapat dalam salah satu prasasti yang menyebutkan bahwa terdapat lapangan luas untuk pemujaan agama Hindu yang dikenal dengan Pavrakeswara. Sobat-sobat sejarah, kita akan lihat bagaimana kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Kutai. Sudah tadi disebutkan bahwa Kerajaan Kutai ada di sekitar Sungai Mahakam, sehingga Kerajaan Kutai menjadi jalur perdagangan internasional, bahkan menjadi persinggahan antara para pedagang dari Malaka, kemudian dari Jawa, Makassar, Kutai sampai Cina. Itulah salah satu letak strategis dari Kerajaan Kutai. Sehingga dengan letak seperti ini ada di jalur perdagangan nasional, maka dipastikan bahwa Kerajaan Kutai mengalami kemakmuran. Ini terjadi pada masa Kerajaan Kutai dipimpin oleh Raja Mula Warman. Dalam sebuah prasasti disebutkan bahwa Raja Mula Warman melakukan upacara selamatan, yaitu dengan emas yang amat banyak. Dalam bahasa Sunda itu bahu suan makam. Salah satu pasal menyebutkan bahwa Raja Mula Warman melakukan sedekah berupa 20.000 ekor sapi yang disembahkan atau yang diberikan kepada kaum Brahmana dalam upacara di lapangan yang sangat luas dan kita kenal dengan Pavrakeswara. Ini menunjukkan bahwa betapa makmurnya Kerajaan Kutai pada masa kerajanya yaitu Mula Warman. Prasasti lain juga menyebutkan Raja Mula Warman melakukan upacara dengan memberikan air, keju, minyak wijen kepada kaum Brahmana serta 11 ekor sapi. Itulah bukti bahwa pada masa Kerajaan Mula Warman Kutai mencapai kemakmuran. Berikutnya adalah dalam bidang budaya. Jelas tadi sebutkan bahwa salah satu hasil budaya dari Kerajaan Kutai yaitu ditemukannya 7 buah yupa atau tiang batu yang berisi tulisannya berhuruf pahlawan dan bahasa Sanskerta. Sobat-sobat sejarah, ada upacara menarik yang dilakukan oleh Kerajaan Kutai dalam memperluas wilayah kekuasaannya, yaitu tidak melakukan peperangan tetapi dengan melepas kuda, di mana wilayah yang dilalui oleh kuda tersebut itu menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai. Ini saya menarik sekali ya saudara.
Yang terakhir saudara bahwa kerajaan Kutai berakhir pada masa pemerintahan Dharma Setia, di mana pada masa Dharma Setia kerajaan Kutai dikalahkan oleh kerajaan tetangganya yaitu Kutai Kartanegara. Demikian sobat-sobat sejarah tentang kerajaan Kutai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.